Purchasing and Supply Strategy and Do or Buy Decision. Yang pertama, pengertian Purchasing and Supply Strategy. Purchasing and Supply Strategy merupakan pendekatan strategis yang digunakan perusahaan dalam mengelola pengadaan barang dan jasa dari pihak eksternal atau supplier. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi biaya, menjaga kualitas produk dan atau layanan, memastikan kelancaran pasokan, serta mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan demikian, aktivitas pembelian tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Lalu do or buy decision, make or buy decision. Do or buy decision adalah keputusan strategis perusahaan untuk menentukan apakah suatu produk atau komponen akan yang pertama diproduksi sendiri, make or do, atau dibeli dari pihak luar, buy atau outsourcing. Yang pertama, make, do, atau in-house production. Perusahaan memilih untuk memproduksi sendiri kebutuhan produksinya. Keunggulannya, kontrol kualitas lebih tinggi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan teknologi atau proses. Yang ketiga, fleksibilitas dalam produksi. Kelemahannya, membutuhkan investasi besar, biaya operasional lebih tinggi, dan kompleksitas manajemen meningkat. Yang kedua, B, buy outsourcing. Perusahaan memperoleh produk atau jasa dari supplier eksternal. Keunggulannya, biaya relatif lebih rendah, perusahaan dapat fokus pada kompetensi inti, dan mengurangi kompleksitas operasional. Kelemahannya, ketergantungan pada supplier, potensi risiko, keterlambatan, kontrol kualitas lebih terbatas. Lalu yang ketiga, vertical integration decision. Vertical integration merupakan strategi di mana perusahaan mengambil alih sebagian atau seluruh aktivitas dalam rantai pasok atau supply chain. Yang pertama ada backward integration, yaitu perusahaan memperluas aktivitasnya ke arah supplier. Contoh, perusahaan makanan memiliki sumber bahan baku sendiri. Yang kedua, forward integration, yaitu perusahaan memperluas aktivitasnya ke arah hilir, yaitu distribusi atau penjualannya. Contoh, perusahaan membuka toko resmi atau platform penjualan sendiri. Alasan perusahaan melakukan vertical integration yaitu meningkatkan kontrol terhadap kualitas, mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, meningkatkan efisiensi jangka panjang, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contracting and relationships. Setiap pengaturan pasokan dalam bisnis adalah keseimbangan antara dua elemen kunci, yaitu kontrak dan hubungan. Pilihan di antara keduanya menentukan apakah perusahaan akan menggunakan pendekatan transaksional, berbasis pasar, atau kemitraan jangka panjang berupa partnership. Kontrak adalah dokumen eksplisit dan formal yang mengikat secara hukum. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian dan mencegah perilaku oportunistik dari pemasok. Ada 3 kondisi kontrak efektif. Yang pertama adalah kodifikasi yang berupa kejelasan tugas. Kedua adalah pemantauan atau monitoring, dan juga jaminan atau safeguards hukum. Nah, dari kontrak ini terdapat risiko informasi, yaitu sebuah masalah yang sering muncul karena asymmetric information. Contohnya adalah adverse selection, yang berupa salah pilih pemasok sebelum kontrak. Lalu ada moral hazard, pemasok tidak bekerja maksimal setelah kontrak ditandatangani. Dan hold up, yaitu ketergantungan berlebih pada satu pemasok karena investasi yang sudah terlalu besar. Hubungan kemitraan atau partnership lebih menekankan pada kepercayaan daripada sekedar dokumen legal. Pendekatan ini merupakan jalan tengah antara memiliki aset sendiri, integrasi vertikal, dan perdagangan pasar murni. Elemen kemitraan yaitu yang mencakup kesuksesan bersama, ekspektasi jangka panjang, transparansi informasi, dan penyelesaian masalah bersama. Lalu ada tingkat kepercayaan, di mana mulai dari calculative trust berdasarkan perhitungan keuntungan, cognitive trust berdasarkan saling memahami cara kerja, hingga bonding trust yaitu kesamaan nilai dan dari emosional. Kepercayaan yang terlalu buta bisa berbahaya jika membuat perusahaan mengabaikan tren pasar baru. Selanjutnya adalah menjelaskan peran teknologi dan logistik. Yang pertama adalah pembahasan mengenai e-procurement. Penggunaan internet untuk mencari pemasok membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi harga. Selanjutnya adalah logistik atau PL. Perusahaan harus memutuskan seberapa besar proses pengiriman diserahkan ke pihak luar.
Ada 1PL atau dikelola sendiri, 3PL mengontrak perusahaan logistik untuk mengelola gudang dan transportasi, dan 4PL yaitu menggunakan integrator yang merancang dan menjalankan seluruh solusi rantai pasok perusahaan. Baik, kita lanjut ke materi which type of arrangement dalam konteks purchasing dan supply strategi. Pertama, penting untuk dipahami bahwa perusahaan tidak hanya memilih satu jenis arrangement secara mutlak. Pada praktiknya, perusahaan biasanya memiliki portfolio of arrangement, yaitu kombinasi berbagai bentuk kerjasama yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari sisi market perspektif, faktor utama adalah bagaimana perusahaan ingin bersaing. Jika perusahaan berfokus pada harga, maka arrangement yang dipilih cenderung berbasis pasar atau market base, dengan tujuan utama menekankan biaya transaksi. Sebaliknya, jika perusahaan berfokus pada inovasi produk atau layanan, maka perusahaan cenderung membangun kolaboratif partnership agar bisa bekerja sama secara lebih erat dengan mitra. Namun, dalam pasar yang bersifat dinamis dan cepat berubah, seperti industri teknologi, perusahaan sering memilih fleksibilitas dengan tidak terlalu terikat pada satu partner. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Selain itu, struktur pasar juga mempengaruhi keputusan. Jika sejumlah supplier atau customer terbatas, maka perusahaan cenderung membangun hubungan yang lebih dekat karena opsi alternatifnya sedikit. Ditambah lagi, perilaku kompetitor juga menjadi pertimbangan. Misalnya perusahaan melakukan partnership atau bahkan integrasi vertikal sebagai strategi defensif. Dari sisi operations resource perspektif, faktor seperti skala ekonomi sangat penting. Jika volume produksi rendah, perusahaan cenderung tidak efisien untuk memproduksi sendiri, sehingga memilih outsourcing. Selain itu, tingkat biaya transaksi juga berpengaruh. Biaya rendah mendorong market-based arrangement, sementara peluang menekan biaya bersama mendorong partnership. Terakhir, partnership juga menarik jika ada peluang untuk learning atau transfer pengetahuan. Jika tidak ada potensi pembelajaran, maka hubungan berbasis pasar lebih dipilih. Dan yang paling mendasar, outsourcing sering terjadi karena keterbatasan sumber daya internal perusahaannya. Nah, kesimpulannya itu pemilihan arrangement sangat bergantung pada kombinasi faktor pasar, operasional, dan strategi perusahaan, sehingga tidak satu pendekatan yang berlaku untuk semua situasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi supply network dynamics. Nah, yang pertama itu ada dinamika kuantitatif. Nah, persediaan itu menciptakan elastisitas yang menyebabkan amplifikasi fluktuasi produksi ke hulu rantai pasok. Nah, stok bertindak sebagai penyangga, tetapi bisa menimbulkan distorsi. Perubahan kecil di ujung pelanggan bisa dapat membesar saat naik ke supplier. Contohnya, penurunan permintaan OEM dari 100 ke 95 unit memicu fluktuasi 10 hingga 20 unit pada tier supplier. Nah, OEM produksi turun 10 unit, supplier pertama dapat 20 unit. Semakin ke hulu semakin ekstrim. Ini adalah efek bullwhip klasik. Untuk volume produksinya, itu produksi sama dengan 2 kali permintaan dikurangi stok awal. Setiap operasi adalah target stok sama dengan permintaan. Nah, rumus ini itu menjelaskan kenapa fluktuasi dapat bertambah. Selanjutnya ada dinamika kualitatif. Ada 3 tautan logis. Yang pertama, pahami kebutuhan pelanggan. Kedua, hubungkan ke supplier. Yang ketiga, memastikan supplier mengerti. Kalau info mundur harus akurat. Kesalahan di sini dapat memicu ketidaksesuaian. Dan selanjutnya ada 4 celah profesi. Yang pertama, supply choice. Kedua, supply development. Yang ketiga, ada supplier, market, dan operation gaps. Nah, kita cocokkan pandangan antar pihak, apa yang B inginkan versus A pahami. Untuk ini bisa untuk tanya tiap organisasi untuk evaluasi. Selanjutnya ada penyebab ketidakstabilan. Yang utama, pembaharuan perkiraan permintaan. Setiap periode forecast berubah berdasarkan data baru, dan ini dapat menambah variasi pesanan. Yang kedua, batching pesanan, ekonomi administrasi atau transport. Pesan yang banyak dapat sekaligus saat ekonomis bukan per item terjual dapat membuat lonjakan yang besar. Yang ketiga, fluktuasi harga atau promosi. Diskon dapat memicu pembelanjaan yang berlebih, yang dapat mendistorsi permintaan nyata atau real. Yang keempat, rationing and shortage gaming. Pesan berlebih saat pasokan terbatas. Saat supplier membatasi kuota, pelanggan dapat memesan lebih untuk dapat cukup setelah prorata.
Nah, untuk contohnya fluktuasi pesanan liar di wholesaler atau manufacturer versus penjualan yang stabil. Nah, ini itu contoh demand konsumen rata, tapi upstream dapat menjadi gelombang yang lebih besar. Yang terakhir ada pengelolaan, yaitu koordinasi. Yang pertama koordinasi, itu berbagi info atau permintaan atau pasokan. Menyebabkan data demand asli ke seluruh chain, dapat mengurangi distorsi. Dan yang terakhir diferensiasi dan rekonfigurasi rantai pasok. Nah, ini menyesuaikan strategi per link dan ubah struktur chain untuk stabilisasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan managing supplier over time. Jadi pada bagian ini jelaskan bahwa hubungan dengan supplier tidak bersifat statis, tetapi harus dikelola secara terus-menerus karena kondisi supply chain selalu berubah seperti fluktuasi permintaan, ketidakpastian pasokan, dan perkembangan teknologi. Jadi di sini terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama ada coordination, yaitu meningkatkan koordinasi dengan supplier melalui berbagai informasi yang lebih transparan. Jadi hal ini bertujuan untuk mengurangi distorsi informasi dan meningkatkan efisiensi sehingga risiko kelebihan atau kekurangan stok dapat diminimalisir. Untuk yang kedua ada differentiation. Jadi perusahaan tidak memperlakukan semua supplier secara sama. Supplier yang strategis akan dijalin hubungan jangka panjang dan lebih intensif, sedangkan supplier biasa dikelola secara lebih sederhana. Pendekatan ini membantu perusahaan lebih fokus pada supplier yang memberikan nilai terbesar. Yang ketiga ada reconfiguration. Jadi perusahaan harus siap menyesuaikan atau mengubah struktur supplier jika terjadi perubahan kondisi seperti mengganti supplier yang tidak lagi kompetitif atau menambah supplier baru untuk meningkatkan fleksibilitas. Kesimpulannya, managing supplier over time itu menekankan bahwa perusahaan harus aktif dalam koordinasi, selektif dan memilih supplier, dan fleksibel dalam beradaptasi agar kinerja supply chain tetap normal dan kompetitif. Selanjutnya, purchasing and supply chain risk. Jadi risiko dalam rantai pasok muncul karena ketergantungan organisasi pada pihak eksternal atau pemasok yang meningkatkan eksposur terhadap profil risiko mereka. Jadi semakin efisien sebuah rantai pasok, semakin besar juga risiko kekakuan dan juga kerentanannya jika terjadi gangguan. Risiko pasokan ini bisa dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, supply disruptions, yaitu disebabkan oleh bencana alam, pemogokan industri, kebangkrutan pemasok, ataupun perang. Lalu ada supply delays, yaitu masalah pada pemanfaatan kapasitas tinggi, kualitas buruk, atau hambatan transportasi internasional. Lalu ada forecast inaccuracy yang dipicu oleh bullwhip effect, promosi penjualan, atau kurangnya visibilitas permintaan. Lalu juga ada masalah pengadaan, yaitu seperti risiko nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, dan juga kemampuan kontrak yang lemah. Lalu ada biaya inventory, yaitu risiko rusaknya produk atau ketidakpastian antara permintaan dan juga pasokan. Jadi bullwhip effect itu merupakan fenomena di mana fluktuasi kecil pada permintaan konsumen di akhir menyebabkan adanya aktivitas yang tidak terduga pada pasok di tingkat atas. Hal ini seringkali disebabkan oleh pembaruan perkiraan permintaan, pengelompokan pesanan, fluktuasi harga, dan juga shortage gaming. Dan pada manajemen risiko pasokan melibatkan 3 dimensi dinamis. Yang pertama ada robustness, yaitu mengurangi kemungkinan dampak risiko. Lalu reduction, mengurangi besarnya dampak. Dan juga rapidity, yaitu mengurangi waktu pemulihan. Lalu kita akan masuk case, yaitu keterkaitannya dengan jurnal, yaitu Journal of Retailing and Customer Services. Dalam konteks industri retail dan e-commerce, strategi purchasing dan supply sangat penting karena melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok, seperti supplier, warehouse, dan perusahaan logistik. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, perusahaan sering dihadapkan pada pilihan. Yang pertama, menggunakan jasa logistik pihak ketiga, yaitu buy atau outsourcing, atau mengelola logistik secara mandiri atau do in-house. Keputusan tersebut berpengaruh terhadap efisiensi distribusi, kecepatan pengiriman, serta kepuasan pelanggan. Dengan demikian, do or buy decision dan vertical integration menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja operasional
dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan antara operations, contracting and relationship dengan kasus dari jurnal ini yang berhubungan dengan supply pada keadaan COVID. Ada beberapa bahasan yang ingin saya bagi. Yang pertama yaitu adalah transparansi informasi sebagai peredam kecemasan. Dalam operasi strategi, kemitraan atau partnership menekankan pada pertukaran informasi yang transparan. Jurnal ini menemukan bahwa ketidakpastian atau uncertainty adalah pendorong utama kecemasan yang memicu panic buying. Strategi hubungan yang kolaboratif memungkinkan pengecer mendapatkan data pasokan yang akurat dari pemasok. Informasi ini kemudian dapat dikomunikasikan secara efektif pada publik untuk mengurangi persepsi kelangkaan atau perceived scarcity. Tanpa hubungan yang kuat, pengecer akan terjebak dalam ketidakpastian informasi yang menurut jurnal akan memperparah panic buying di tingkat retail. Bahasan kedua adalah kemitraan strategis versus risiko moral hazard. Dalam buku disebutkan bahwa risiko moral hazard dan hold up dalam kontrak formal di mana salah satu pihak mungkin bertindak oportunistik saat terjadi ketidakpastian. Jurnal mencatat bahwa panic buying menciptakan situasi di mana stok habis secara tiba-tiba dan inflasi meningkat. Dalam kondisi krisis seperti pandemi, kontrak formal saja seringkali tidak cukup untuk menjamin ketersediaan barang. Pendekatan kemitraan berbasis kepercayaan, yaitu kognitif dan kalkulatif trust, memastikan pemasok tetap memprioritaskan pengecer tersebut daripada beralih ke pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi di pasar spot, sehingga meminimalkan gangguan sistem pasokan yang disebut dalam jurnal. Selanjutnya adalah resiliensi rantai pasok melalui hubungan jangka panjang. Jurnal menekankan perlunya strategi retail yang lebih tangguh untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen yang drastis. Strategi pengadaan yang memilih hubungan jangka panjang atau kemitraan daripada sekadar transaksi pasar memberikan fleksibilitas lebih besar. Pengecer dengan hubungan pemasok yang mendalam dapat lebih cepat menyesuaikan volume pesanan saat terjadi lonjakan permintaan mendadak akibat stimulus negatif. Contohnya adalah berita lockdown yang dibahas di dalam jurnal. Selanjutnya adalah mitigasi dampak psikologis melalui stabilitas pasokan. Strategi purchasing and supply yang efektif, seperti penggunaan integrator 4PL atau kemitraan erat, memastikan stabilitas rak supermarket tetap terjaga. Kehadiran fisik produk di rak secara konsisten, yang hanya bisa dicapai melalui koordinasi hubungan pasokan yang baik, secara langsung akan menurunkan persepsi kelangkaan atau persepsi scarcity konsumen yang pada akhirnya memutus rantai kecemasan dan menghentikan siklus panic buying. Oke, saya akan mengaitkan materi which type of arrangement dengan jurnal kelompok kami, yaitu mengenai perilaku konsumen saat pandemi COVID-19. Pertama, perlu dipahami bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan satu jenis arrangement, melainkan kombinasi atau portfolio of arrangement yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar dan sumber daya. Dari sisi market perspektif, jika perusahaan bersaing pada harga, maka mereka cenderung memilih market-based arrangement untuk menekan biaya transaksi. Namun, jika fokus pada inovasi, perusahaan lebih memilih partnership agar bisa berkolaborasi secara intensif. Hal ini relevan dengan jurnal yang menunjukkan bahwa saat pandemi COVID-19, terjadi perubahan perilaku konsumen seperti panic buying akibat ketidakpastian, kelangkaan, dan kecemasan. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada sistem supply dan distribusi. Artinya, perusahaan perlu memilih arrangement yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, dalam kondisi pasar yang turbulen dan tidak pasti, seperti saat pandemi, perusahaan cenderung tidak bergantung pada satu supplier saja. Mereka membangun hubungan dengan banyak pihak untuk mengurangi resiko. Hal ini sejalan dengan jurnal yang menyatakan bahwa ketidakpastian dan persepsi kelangkaan meningkatkan kecemasan konsumen, yang kemudian memicu perilaku pembelian berlebihan. Dari sisi operations research perspektif, faktor seperti skala ekonomi dan biaya transaksi juga penting. Jika volume rendah, perusahaan cenderung melakukan outsourcing. Selain itu, partnership menjadi menarik jika ada peluang learning atau berbagi pengetahuan. Jurnal juga menegaskan bahwa faktor psikologis seperti anxiety menjadi mediator utama yang mendorong panic buying, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi supply chain agar lebih resilient terhadap lonjakan permintaan. Simpulannya adalah pemilihan jenis arrangement tidak hanya ditentukan oleh strategi perusahaan, tetapi juga harus adaptif terhadap kondisi eksternal termasuk perubahan perilaku konsumen seperti yang terjadi saat pandemi. Oke, selanjutnya saya akan bahas case artikel dan hubungannya dengan supply network dynamics. Yang pertama, hubungan dengan dinamika kuantitatif. Nah, panic buying itu menciptakan fluktuasi permintaan mendadak di ujung hilir konsumen.
yang dapat memperkuat efek Billups seperti pada materi Supply Network Dynamics. Nah, artikel itu menyebutkan stok kosong akibat pembelian yang berlebih. Mirip contoh penurunan permintaan OEM yang membesar ke hulu. Nah, di sini permintaan stabil berubah lonjakan karena perilaku yang irasional yang dapat menyebabkan amplifikasi produksi supplier. Nah, menurut produksi sama dua kali permintaan dikurangi stok awal menjelaskan bagaimana lonjakan ini menimbulkan overproduksi atau kekurangan stok bertahap ke upstream. Selanjutnya, hubungan dengan penyebab ketidakstabilan. Nah, artikel di sini langsung menyambung dengan 4 penyebab ketidakstabilan. Fluktuasi harga atau promosi, mirip diskon yang memicu panik, rationing and shortage gaming, pesan berlebih saat kuota terbatas, serta uncertainty sebagai forecast error baru dari pandemi. Nah, perceived scarcity memicu batching pesanan ekstrim, hoarding, yang memperburuk distorsi informasi mundur yang tidak akurat antar pihak, serta celah persesif di dinamika kualitatif. Nah, untuk implikasi pengelolaan sendiri itu mengolah seperti materi, koordinasi informasi, dan diferensiasi antar pasok. Artikel menyarankan berbagi data pasokan real time dan komunikasi efektif via media untuk mengurangi kecemasan. Nah, ini mirip untuk menyebarkan demand asli guna stabilisasi. Dan konfigurasi chain diperlukan, seperti memastikan supplier memahami kebutuhan pelanggan sebenarnya dibanding distorsi panik dan menghindari gaming saat shortage. Oke, sekarang saya akan menjelaskan implementasi dari managing supplier over time ke jurnal. Jadi konsep managing supplier over time yang dihubungkan dengan temuan dalam jurnal. Secara teori, pengelolaan supplier dilakukan melalui coordination, differentiation, dan reconfiguration. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian dalam supply chain. Yang pertama, seperti saya sebutkan sebelumnya, coordination, teori yang menekankan pentingnya berbagi informasi untuk mengurangi distorsi. Jadi hal ini didukung jurnal yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi menyebabkan ketidakseimbangan supply dan demand. Jadi perusahaan perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi agar supplier dapat merespon permintaan dengan lebih akurat. Untuk yang kedua, differentiation. Jadi perusahaan tidak bisa memperlakukan semua supplier secara sama. Jurnal menunjukkan bahwa supplier strategis memiliki peran lebih besar terhadap kinerja supply chain. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan hubungan jangka panjang dengan supplier kunci, sementara supplier lainnya dikelola secara lebih efisien. Yang ketiga, reconfiguration. Jadi dalam kondisi yang berubah, perusahaan harus siap mengganti atau menambah supplier agar tetap kompetitif dan mampu menghadapi gangguan. Intinya, integrasi teori dan jurnal menunjukkan bahwa pengelolaan supplier yang efektif harus terkoordinasi, selektif, dan adaptif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi sekaligus ketahanan supply chain. Selanjutnya, implikasi purchasing and supply chain risk dalam jurnal. Jadi dalam jurnal menunjukkan bahwa perceived scarcity dan juga uncertainty meningkatkan kecemasan konsumen. Dan kecemasan ini yang menghubungkan perilaku panic buying atau penimbunan, yang secara langsung mengacaukan sistem pasokan pasar retail. Dalam jurnal juga disebutkan bahwa selama COVID-19, lonjakan mendadak pada permintaan produk seperti tisu toilet, masker, dan juga pembersih tangan, menyebabkan rak-rak supermarket kosong di berbagai negara. Hal ini menciptakan disrupsi pada proses produksi dan juga rantai pasokan secara keseluruhan. Dan pada jurnal menyarankan bahwa pemerintah dan juga retail menyediakan informasi yang konstruktif dan tepat waktu untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian konsumen. Dengan memberikan tanda bahwa ekonomi dan pasar siap menghadapi tantangan, emosi negatif konsumen dapat diredam, sehingga mencegah terjadinya perilaku panic buying yang merusak stabilitas pasokan. Dari kesimpulannya, dalam jurnal dibuktikan bahwa dalam kondisi pandemi, risiko rantai pasok itu tidak hanya datang dari kegagalan fisik seperti pabrik yang tutup, tetapi juga bisa dari risiko permintaan yang tidak logis akibat adanya kecemasan massal yang pada akhirnya memicu gangguan pasokan yang lebih luas.